Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam patunggilan. Pada hari ini kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan hari baru pemberiannya untuk kita lewati bersama-sama. Mari sejenak di pagi ini kita datang kepada Tuhan di dalam Sapa Pagi GKJW Manan, di mana pada saat ini di Minggu Prapaskah yang pertama kita dihantarkan dengan sebuah tema bertirakat untuk mengendalikan diri. Adapun yang menjadi dasar dalam perenungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu ada pemberitaan tentang sebuah karya yang dilakukan beberapa saudara kita yang ada di sungai di daerah Sukabumi. Mereka menyusun batu yang saat ini kita kenal dengan nama rock balancing, di mana kemudian batu-batu tersusun itu dengan ukuran, dengan bentuk yang berbeda, tetapi dapat tersusun dengan baik, dengan rapi, dengan seimbang, meskipun mungkin bentuknya tidak simetris. Nah, ternyata seni itu sudah ada sejak abad 12 dengan dasar yaitu Zen dari Jepang. Yaitu Zen adalah keadaan manusia yang terbebas dari gangguan, sehingga manusia bisa tenang, sehingga manusia bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan di sekitarnya, lalu bisa fokus mengerjakan sesuatu, termasuk yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti rock balancing tadi itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Ada banyak tradisi iman yang kita jalani menjadi jalan spiritualitas kita masing-masing, supaya hidup kita bisa balancing, bisa seimbang. Yaitu ada doa, ada ibadah, kemudian juga ada sedekah, kemudian juga ada berpantang, berpuasa, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari jalan spiritualitas itu? Tentu ada banyak. Tetapi kalau boleh saya menyimpulkan, segala jalan spiritualitas itu ditempuh supaya manusia menjadi pribadi yang dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dengan jalan itu, dengan jalan spiritualitas kita masing-masing, kita diharapkan kita bisa menempatkan diri pada posisi yang benar. Di hadapan Tuhan misalnya, kita bisa menjadi pribadi yang mampu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Kita mampu untuk mengutamakan Tuhan. Kita mampu untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Lalu di hadapan sesama kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Kita menjadi pribadi yang tidak sombong, peduli dengan sesama, peka dengan keadaan sekitar, penyayang, panjang sabar. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus benar-benar mewanti-wanti kepada umat Tuhan kala itu. Kalaupun engkau akan berpuasa, jangan muram wajahmu. Bahkan tadi dikatakan di sana, banyak orang sengaja mengubah air mukanya supaya dilihat orang. Ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Mereka melakukan semuanya supaya dipandang orang, dan muara dari semuanya adalah mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian. Oh, dia luar biasa.
dia memiliki kesalehan yang lebih dari orang lain. Nah, melalui perenungan ini kita diingatkan bahwa setiap jalan spiritualitas yang kita terapkan khususnya di minggu-minggu prapaskah kita, kiranya menjadi jalan bagi kita semuanya untuk mengolah diri, untuk olah rasa pangrasa kita. Saat kita melakukan tirakat dengan jalan berdoa, berpantang, berpuasa, kiranya kita semakin dapat mengendalikan diri dan mampu untuk sungguh-sungguh fokus menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kalau kita benar-benar fokus, mari kita mengingat rock balancing tadi, hidup kita pun juga akan seimbang, baik spiritualitas maupun kehidupan keseharian kita di tengah-tengah aktivitas kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa prapaskah ini kita lakukan masa tirakat kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, supaya kita mampu untuk menempatkan diri dengan baik di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk duduk sejenak mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, di masa prapaskah ini kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mengisinya dengan jalan spiritualitas yang kami lakukan masing-masing melalui tirakat baik, doa, puasa, berpantang yang kami lakukan. Kiranya semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan sesama. Kiranya semakin memampukan kami untuk memposisikan diri dengan tepat di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya perjalanan kami ke depan hanya di dalam bimbingan Sang Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat memasuki minggu-minggu prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.